Bapak Ibu sekalian dan seluruh rekan-rekan awak media, kita akan mendengarkan langsung tentang konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakapolda Lampung. Kemudian nanti setelah acara ini akan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti sebagaimana apa yang ada di hadapan kita semua oleh Bapak Kapolda Lampung dan seluruh forum koordinasi pimpinan daerah. Baik, dari untuk waktu dan tempat berkenan Bapak Wakapolda Lampung, kami persilakan. Terima kasih. Yang mana dari 7 kasus ini tersangkanya ada 10 orang dan barang buktinya terdiri dari ganja dan sabu, yang mana ganja sebanyak 75,7 kg, sabunya sebanyak 3,5 kg, atau lebih tepatnya sabu 3.530 gram. Ini nggak bisa saya bulatkan ini karena 1 gram itu punya makna, punya arti, bahkan 0, sekian gram saja itu. Jadi nggak boleh hilang ini. Ya, sampai gramnya 3.530 gram. Tidak bisa dibulatkan menjadi 3,5 kilo, nggak bisa. Ini barang bukti. Adapun beberapa kasus yang dimaksud 7 kasus itu terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 dengan tersangka IS. Barang bukti berupa ganja 23 kg. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2022 tersangka KS dan AR, ini barang buktinya 2 kg. Nah, ini yang pertama tadi itu disimpan dalam mobil Daihatsu, ya. Kemudian yang kedua tadi itu jenis ganja dikirim menggunakan mobil ekspedisi Indah Kargo Nopo. Ini semua dia tuh ya, di Bakoni. Kemudian yang ketiga itu tanggal 6 Maret, habis 27 Februari, 3 Maret, 6 Maret, ya ini berturut-turut ini. Itu tersangkanya ada 2, SH dan NR. Awal ceritanya mendapatkan informasi dari staf kita, Direktorat Intelijen, kemudian dikembangkan, kemudian ditangkaplah atau diungkaplah 2 tersangka ini dengan 75. Barang buktinya 75 kg ganja. Terkait dengan beberapa pengungkapan kasus tadi itu, ya, nilai ekonomis barang bukti yang dapat dimusnahkan kurang lebih 271,8 miliar. Itu kalau kita kalkulasi dengan harga pasar yang selama ini, karena 1 gram sabu itu nilainya berapa di pasar? 1 juta. Kita nilai asumsikan 1 juta. Sehingga dengan jumlah ganja dan sabu yang kita ungkap ini, nilai ekonomisnya sekitar 271,8 miliar. Kemudian dalam rangka pemusnahan itu kita mampu menyelamatkan hampir 2 juta orang atau hampir 2 juta jiwa dengan asumsi kalau 1 gram sabu itu dinikmati atau dikonsumsi oleh 5 orang. Terus kemudian 1 gram ganja itu dinikmati oleh 1 orang. Itu kita bisa menyelamatkan hampir 2 juta orang. Nah ini tentunya ini merupakan menjadi PR kita bersama ke depan, ya. Dan bahkan akhir-akhir ini memang pengungkapan masalah narkotika baik ganja maupun sabu terutama di Pelabuhan Bakauni itu meningkat, ya, meningkat. Di samping memang kinerjanya ditingkatkan, tirnya juga baru, baterainya baru. Di sana kita pelengkapi dengan alat. Untuk sekali lagi minta kerjasama semua pihak. Yang sebelumnya kita sudah pernah rilis kerjasama dengan rekan-rekan dari bea cukai, dari imigrasi, bahkan kita kejar sampai Aceh, yang dulu udah pernah kita rilis, ya. Dan selanjutnya ini nanti akan Bapak Kapolda berserta dengan Bapak nanti akan memusnahkan barang bukti yang ada. Saya diberitakan untuk menyampaikan rilis kali ini dengan 7 atau 8 kasus ini terkait dengan penyalahgunaan sabu-sabu maupun ganja. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan melaksanakan pemusnahan barang bukti kasus narkoba yang hasil operasi
mulai bulan Januari sampai bulan Maret, selama 3 bulan di Jajaran Polda Lampung dengan jumlah kasus 21 kasus dan tersangkanya ada 29 orang tersangka. Pagi ini kita akan memusnahkan untuk barang bukti ganja seberat 158 kilo, untuk sabu 181,36 kilogram. Selamat datang Bu Wali. Dan minuman keras 18.000 botol. Ini selama 3 bulan yang peredarannya paling banyak di Lampung Selatan dan Polresta Bandar Lampung terhadap pengedar narkoba. Saya sudah perintahkan untuk melakukan tindakan tegas. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk pengedar narkoba. Dan bagi pemakai nanti saya serahkan PNN untuk melakukan rehabilitasi di PNN. Nanti silakan Pak PNN bisa menyampaikan berapa jumlah yang sudah direhabilitasi di PNN. Dan bagi keluarga yang anaknya, saudaranya yang kecanduan narkoba, silakan berkomunikasi dengan PNN untuk kita rehabilitasi. Semoga bisa sembuh dan gratis, ya, gratis untuk rehabilitasi pengguna narkoba di PNN. Dan kita dorong untuk pemakai di Lampung itu direhabilitasi. Dan sebagai informasi pada yang hadir, pelaku kejahatan di Lampung, curanmor maupun pelaku begal itu hampir 99% adalah pengguna. Berapa kasus yang kita tangani semua adalah pemakai. Ada yang hanya nyuri untuk begal, cuman begal habis itu ditukar dengan narkoba. Itu di Lampung. Kasus yang drilling, yang menembak mati drilling itu kita gerebek di Sumatera Selatan. Yang sudah ditembak mati itu sedang memakai seperti itu. Kasus yang begal di subuh-subuh yang perempuan meninggal pemakai juga. Jadi semua hampir 99 itu pemakai, pelaku begal di Lampung. Jadi sasarannya sudah ke kelas-kelas bawah ini masalah narkoba. Makanya mari kita kerjasama untuk bisa menyelamatkan generasi kita dan menyelamatkan Lampung dari peredaran gelap narkoba. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada hadirin sekalian. Mungkin Pak PNN yang menambahkan masalah rehabilitasi, saya persilakan waktunya. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Direktorat Narkoba Polda dan Pak Kapolda yang sudah mengungkap jaringan narkoba internasional pada kesempatan hari ini. Nah, tadi juga disampaikan bahwa negara bertanggung jawab terhadap warganya yang terpapar narkoba. Nah, terkait dengan itu, apa yang disampaikan Pak Kapolda tadi, strategi kami ke depan, sebagai informasi bagi sekalian bahwa hasil penelitian dari LIPI dan BNN, warga masyarakat terpapar narkoba di Provinsi Lampung atau istilahnya itu angka prevalensi kita di angka 31.811 saudara-saudara kita yang terpapar narkoba. Nah, kalau kita asumsikan mereka menggunakan narkoba sebulan 1 gram saja, maka permintaan pasar di Lampung setiap bulannya 31,9 kilo. Jadi kejadian pengungkapan rekan-rekan Polda pada saat ini berhasil mengungkap 75
berapa mas? 181. Kalau kita bagi 31 berarti kena berapa tuh? Hampir suplai 10 bulan Pak yang berhasil diungkap. Ini adalah sangat prestasi yang sangat luar biasa. Namun di satu sisi dalam konteks pemberantasan dan pencegahan narkoba Pak, saat ini ada satu yang dalam tanda petik harus kita perbaiki. Yaitu kenapa? Kita belum balancing. Kita masih fokus pada supply, tapi demand, siapa demand? Penyalahguna ini belum kita maintenance. Makanya strategi kami bersama stakeholder di tahun 2000 ini, BNN menetapkan rehabilitasi menjadi core bisnis kita atau produk unggulan kita. Karena asumsinya Pak, dengan kita mengurangi, karena salah satu indikasi untuk menurunkan prevalensi saat ini formulasi yang tepat satu-satunya cuma rehabilitasi. Nah, kita mempunyai peluang Pak. Negara sudah memerintahkan, sudah keputusan Menteri Kesehatan tahun 2018, kita punya 50 PWL Pak yang tersebar di seluruh provinsi ini. Seluruh rumah sakit daerah termasuk puskesmas ada 450 yang wajib melaksanakan kegiatan rehabilitasi Pak. Kami kemarin sudah hitung-hitung Pak. Dari 50 bersama BNN kita ada 10 klinik yang bisa merehab. Dijelaskan secara rinci oleh Pak Kapolda maupun Pak Kapolda terkait dengan waktunya, tersangkanya, inisialnya, kemudian modusnya, dan jumlah barang buktinya juga. Ya. Kalau memang perlu saya ulangi, ya, pada Minggu 20 Februari ini yang di interdiction ada 7 kasus dengan tersangka inisial S, ganja yang disimpan di dalam mobil Daihatsu Nopol B2221 BL seberat 23 kilo. Kemudian pada hari Kamis 3 Maret 2002 ini yang terbanyak itu di bulan Maret penangkapan yang terbanyak. Juga narkotika jenis ganja kirim menggunakan mobil ekspedisi Kargo Indah dengan jumlah barang bukti 2 kilogram ganja. Kemudian pada hari Sabtu masih nih di bulan Maret tanggal 5 Maret 2022 dengan inisial SH dan NR narkotika jenis sabu seberat 2,5 kilo. Kemudian di yang keempat Jumat 11 Maret seperti yang disampaikan Pak Wakapolda itu 11 Maret ada 2 kasus, 12 Maret berturut-turut. 11 Maret pertama inisial JK MF dengan modus ganja disimpan di dalam bus seberat 15,3 kilo. Kemudian 11 Maret yang kedua 2022 dengan inisial ZA sama ganja yang disembunyikan dalam 2 kardus seberat 31,4 kilo. Kemudian yang keenam Sabtu 12 Maret ini berturut-turut ini inisial WS narkotika jenis sabu dikirim menggunakan mobil ekspedisi Kargo Indah seberat 4 kilo. Kemudian yang terakhir yang ke-7 Sabtu 19 Maret 2022 inisial tersangka RG jenis sabu disembunyikan dalam kardus seberat 1 kilo.
Kemudian di luar daripada itu, kami juga mengamankan yang saya sebutkan pertama tadi bahwa 1 April kita berhasil mengamankan 75 kilo ganja.